Oke, kita lanjutin cerita kemarin yuk. Kita masih pakai 307 si Urip yang nyetir. Jadi aman untuk cerita ya. Jadi aman untuk cerita. Nah, gini ceritanya ya. Jadi walaupun saya itu mekanik ya, tapi pernah ngalamin di 307 yang sebelumnya, bukan yang ini. Karena kita belinya ya kan cari yang harganya miring biar kita dapat 307 ya, tapi dengan ya gitu banyak perbaikan ya. Jadi kalau beli mobil tuh kan kalau harganya murah harusnya kalau harganya mahal harusnya kondisinya bagus gitu ya. Tapi kalau pengen yang murah dibenerin pelan-pelan ya pastinya ada perbaikan. Nah, cerita yang balik lagi ke mobil yang saya itu yang warna biru yang 307 manual juga, dulu juga manual. Nah, keluhannya itu pas kita baru beli pun waktu itu sudah mogok ya. Dan waktu itu kita ganti pompa dan throttle-nya kalau nggak salah kita ganti. Karena udah lama ya, tapi agak lupa. Ganti throttle-nya atau ganti kabelnya waktu itu, ya alhasil bagus lagi hidup. Cuman lagi jalan juga si blowernya mati ya kan. Mati dan kita panas-panasan. Akhirnya kita waktu itu karena agak susah cari barang waktu itu, akhirnya beli ya cukup mahal ya, harganya 1,5 juta ya. Akhirnya kita beli karena memang kita butuh daripada panas-panasan si blowernya itu dan jalan lagi ya. Terus nah, apakah mobil itu pernah mogok di jalan? Pernah nggak Bu? Pernah ya dulu di ya yang satu tuh kopling di Tasik itu jeblos ya karena hidroliknya pecah selangnya. Nah, ini buat pelajaran juga bahwa kalau kita lihat kondisi agak retak gitu baiknya buru-buru diganti. Padahal gantinya nggak terlalu susah ya, bisa dimodifikasi. Cuma waktu itu kita agak dibiarkan dulu lah gitu ya, nanti aja. Ternyata ya pas di Tasik itu jebol. Nah, waktu itu sampai kita harus nginep semalam lagi di Tasik. Saya, anak-anak, istri naik bis gitu ya. Naik bis ke Jakarta karena hari Seninnya harus masuk ke sekolah dia. Ujian ya. Jadi harus naik bis, kita tinggal di Tasik untuk benerin tuh mobil. Gitu ya. Padahal ya pas besoknya siangnya itu hari Senin kita cari cari selang gitu ya, di selang yang mirip di Tasikmalaya, terus kita potong, kita sambung pakai las, ada videonya. Cuma ya kalau keadaannya di sini itu lebih gampang dibanding kalau mogok di Tasik karena kita tidak tahu tempat yang jual gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, satu lagi yang kita pernah mogok itu adalah di KM-nya 72. KM 72 itu alternatornya nyala. Jadi alternator nyala, jadi kita udah nggak berani melanjutkan, langsung masuk rest area ya. Tapi nyalanya di luar tol waktu itu, cuman deket ke rest area. Nah, kita masuk ke rest area 72 untuk nunggu dianterin alternator. Ya untungnya deket ya. Waktu itu kita habis dari mana Bu? Jogja ya? Habis dari Jogja ya? Habis tahun baruan. Habis tahun baruan. Untung mogoknya di situ ya, nggak di Jogja gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita makan dulu. Oke, kita lanjut ya sambil nunggu makanan datang. Kita lanjut ceritanya. Masih Urip situ. Jadi pas kita mogok itu kita nunggu ya. Dari pagi itu jam berapa? Jam 9 kalau nggak salah. Minta dianterin alternator sama anak bengkel itu, nyampainya jam 2 kalau nggak salah, jam 2 siang. Jadi kita terdampar selama berapa jam ya, 5 jam kalau nggak salah ya, lama kok untuk nungguin dianterin alternator. Jadi intinya walaupun ada solusi tetap aja capek ya, udah gitu kita badannya sudah capek. Dan itu si alternator itu memang tidak, aku satu campur ya. Dan ya artinya kalau alternator itu kita tidak tahu kapan dia akan mati.
Nah jadi pengalaman itu memang sih sebaiknya, ini sebaiknya sih, tapi kan jadi pengaruh ke biaya ya. Sebaiknya memang kalau alternatornya sudah lama banget tidak dicek, sebaiknya diperbaiki sama tukang dinamo ya, untuk dicek kondisinya ya, arang-arangnya, solder-solderannya, lahar-laharnya di alternator, itu lebih aman. Tawar panas. Jadi dicek tukang dinamo yang tadi ya, lahar terus arangnya gitu, untuk mencegah dari rusak di jalan, minimal ya, mencegah ya, mudah-mudahan kan jadi lama lagi. Ayamnya Paket spesial ayam kurus ya. Nah, itu untuk alternator pernah, sama si koplingnya jeblos. Tapi itu ada permasalahan. Waktu itu si Urip, Akhirnya waktunya si Urip waktu itu yang urap. ya. Terus satu lagi si kopling itu kan dia ada master atas, master bawah. Ini kita cerita yang mobil saya aja ya, mungkin bisa inspirasi bagi mobil yang lain. Yang master atas, master bawah itu memang tidak bisa diprediksi kapan dia rusak. Minimal selangnya ya, selangnya itu kan dari ada pipanya dan ada karetnya. Nah yang karetnya itu, yang selang karet itu yang suka retak ya, sebaiknya kalau udah retak mendingan ini diganti ya. Kalau di Jakarta bisa diganti, atau kalau modifikasi juga bisa beli selang terus dilas. Selang yang sudah ada pres-presannya, seperti power steering kan ada, tinggal dibeli tukang selang. Waktu itu juga saya nggak tahu, kayaknya buat power steering ya, waktu itu buat power steering bisa, power steering dipakai buat selang itu, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih kuat. Oke, sudah datang ya, kita makan dulu, nanti kita lanjut di mobil lagi ceritanya ya. Nah, ini hangat-hangat, musim hujan jadi pengennya yang panas-panas. Oke, kita lanjut lagi ceritanya yuk. Makan siangnya udah selesai. 3.000 Bu. Ada 2.000. Hah? Ya 3.000. Nah saya kelupaan yang tadi ya, seperti apa, karena pernah ngalamin juga mobil yang 307 yang sebelum ini, maksudnya mudah-mudahan ini sih baik-baik aja ya. Itu adalah pompa bensin ya, pernah pompa bensin juga rusak waktu itu di Ciawi. Di Ciawi pompa bensinnya rusak. Kita cerita yang mogok-mogok aja ya, selain yang perbaikan yang mahal itu, kita cerita mogok. Nah mogok di Ciawi itu adalah pompa bensinnya. Pompa bensinnya itu mau mati ya, jadi kalau digas tuh nggak bisa respon, jadi kita harus pelan-pelan ngegasnya. Kalau kekencengan malah jadi mau mati. Nah itu tanda-tanda ya, karena tanda-tanda si pompa bensin itu ada yang langsung sekalian mati, ada juga kalau mungkin lemah gitu, jadi kayak tekanannya menurun, jadi tenaganya hampir hilang, dan itu biasanya lama-lama dia akan mati ya. Nah waktu itu karena kita udah pengalaman di sebelum-sebelumnya mobil, makanya selalu naruhin pompa bensin di bagasi. Pokoknya kalau jalan itu pompa bensin pasti kita taruhin, walaupun pompa bensinnya sudah diganti tetap aja kita taruhin ya. Jadi kalau waktu itu kita ke Bali juga, atau jangan ke Bali dah, ke Malang, karena kita cerita 307, ke Malang juga waktu itu kan sudah pernah ganti pompa, tetap kita naruhin pompa ya. Ke Batu waktu itu kita naruhin pompa ya, alhamdulillah bolak-balik tidak kepake pompanya, kan nggak apa-apa ya, kayak gitu. Jadi ya apalagi kalau misalkan gini, memang si pompa itu dilema ya, kalau diganti takut masih lama gitu ya, tapi kita nggak tahu sejarahnya kapan terakhir ganti. Nah itu yang masalah ya. Jadi minimal kita naruhin pompa bensin di bagasi, jadi kalau nanti rusak ada pompa bensin cadangan gitu ya. Nanti kalau penggantiannya kan bengkel umum mungkin bisa ya, karena kan yang penting lokasinya udah dikasih tahu, lokasinya di bawah jok ya, belakang sebelah kanan, tinggal diangkat joknya, gampang angkatnya. Nah di situ ada pompa bensin, jadi tinggal diganti. Waktu itu juga kita di jalan ganti, ya nggak terlalu susah sih ya, di jalan ya biasa aja ya. Ya mungkin bagi yang belum pernah ya pasti susah.
Nah terus dengan waktu yang sama pompa bensin rusak, si transmisinya juga yang mobil yang lama itu gigi 2 nya bunyi ya, kita tiap ngoper gigi 2 itu bunyi krek gitu. Nah itu lama tuh, sampai saya cari copotan berapa lama setahun lebih baru kita dapat copotan yang harganya terjangkau, baru diganti ya, alhamdulillah bagus gitu. Dan waktu itu ya digantikan sama mobil 207 itu ya, jadi 207 yang sekarang kita pakai itu sebelumnya 307, tapi waktu pas dijual itu banyak yang sudah kita ganti ya. Dari awal itu kita ganti harness, malah harnessnya kita ganti, kebetulan dapat diskon di Astra. Kabel mesin, Ya, terus kabel mesin segelundung itu diganti ya, karena dapat diskon di Astra, kebetulan cocok manual ya, kita pasang. Jadi biar tenang, karena kan tiap punya mobil itu nggak niat untuk dijual, karena ada sesuatu biasanya akhirnya dijual. Karena sesuatunya ada 207 yang mau dijual, harganya ya waktu itu agak miring ya, kalau sekarang mungkin mahal. Jadi kita ambil 207 dan ada juga perbaikannya, terutama yang AC. Dan akhirnya ya setelah ganti ini ya ambil lagi 307 lagi ya, karena 307 itu kenangannya cukup lama Ibu ya, kenangannya ya. Berapa tahun Bu? 3 tahun ada ya, 3 tahun mungkin lebih ya. Berapa kali lebaran kita pulang ke Tasik pakai itu. Jadi banyak kenangan, dan termasuk mobilnya handlingnya enak ya, bagasinya cukup untuk kita berempat. Bagasinya kalau kita jalan-jalan tidak ini, bagasinya cukup lah, cukup gede. Terus di tolnya juga enak handlingnya ya. Terus bensinnya juga nggak terlalu boros gitu untuk ukuran 1600 cc. Nah, jadi cukup nyaman gitu. Makanya kita balik lagi ke sini karena kita sudah pengalaman dulu ya. Mudah-mudahan ini tidak banyak yang diganti. Kalau mesin sih setelah kita coba ya ke Tasik oke ya, cuman transmisinya aja yang bunyi. Terus ya AC sudah dingin, mudah-mudahan kuat, sudah diganti EPAP-nya, dan ada sedikit-sedikit yang diganti ya. Setir juga waktu itu oblak tapi udah ganti copotan. Terus terot lengtoret sih nggak ada ya, terus semuanya masih bawaan mobilnya. Jadi ya alhamdulillah, jangan terlalu banyak lah ya. Yang paling ya PR-nya yang pengen diganti itu kaca film, ini terlalu gelap. Kalau malam lihat kaca film hampir nggak kelihatan ya kalau nggak ada cahaya. Ya mungkin itu aja ya, suka duka pakai 307. Torres harus diganti. Motor race ya, kayaknya motor race yang suka gandut-gandutan, tapi itu jauh dari mogok lah. Jadi suka duka pakai mobil ini yang fiturnya cukup banyak ya, selain wipernya aneh. Coba nyalain wiper. Nah wipernya kan kayak gitu tuh, dari pinggir ke pinggir ya. Dia juga sudah ABS, sudah airbag untuk 6 titik ya, airbag sama di jok juga ada. Jadi 6 titik untuk airbag kan sangat jarang untuk mobil 6 titik airbag ya, tahun 2002. Terus ya tadi sudah ada disc brake, semuanya sudah disc brake, remnya sudah ABS. Terus sudah banyak fitur lain ya, seperti automatic lamp, automatic wiper, dan lain-lain ya. Ini mini kulkas di sini, ada dingin kalau kita naruh sesuatu. Ini kan mobil sekarang mungkin ada, mobil tahun segini mungkin nggak ada. Terus nanti ya displaynya belum dapat, nanti kita robah pakai yang model sekarang, tapi belum, nanti aja ya. Itu aja ya, nanti kepanjangan. Terima kasih sudah nonton ya ocehan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.